warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama teman-teman saya, di mana praktek coaching ini untuk melengkapi tugas saya di modul 2.3. Saya di sini Ambar Widyastuti dari SMK Bismillah sebagai observer atau supervisor, dan teman saya Saifullah dari SDN Bulakan sebagai coach. Saya Dani Suayat dari SMK Cakup Kenaka sebagai coach. Selamat sore Bapak. Sore Ibu. Baik, hari ini saya sebagai observer akan melakukan pengamatan terhadap praktek coaching Bapak dengan Pak Dani. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Diminta Boleh. waktunya terlebih Boleh. dahulu sebelum praktek coaching. Baik, di sini ada beberapa hal yang akan saya amati. Ada kompetensi inti, mendengarkan dengan rasa, dan menggunakan alur tirta yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Pak ya. Nah, saya mau nanya, Bapak bagian mana yang akan saya kembangkan menurut Bapak? Dari 3 kompetensi itu saya ingin minta bantuan Ibu untuk mengembangkan alur percakapan tirta. Alur percakapan tirta. Baik, dari alur percakapan tirta tersebut bagian mana Pak yang akan saya akan mengamati praktek Bapak di alur tirta tersebut. Baik Bapak, itu kemudian bagian mana yang nanti akan saya amati di praktek coaching Bapak? Dari alur tirta itu bagian identifikasi Bu, identifikasi masalah yang ingin minta bantuan amatan dari Ibu. Baik, nanti saya akan amati. Kemudian menurut Bapak, penilaian terhadap diri Bapak yang ingin Bapak kembangkan yang bagian mana Pak? Tadi ya, menurut saya bagian identifikasi itu agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena saya harus bisa mencari pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh coach, sehingga bisa mencari solusi yang tepat atas permasalahan coach. Seperti itu Bu. Baik, baik. Benar ya Pak ya. Nah, tadi nanti saya akan amati, saya sebagai observer nanti akan saya amati bagaimana praktek coaching Bapak dengan Pak Dani. Harapan setelah saya atau dari observasi ini apa yang harapan apa yang akan Bapak lakukan bersama? Harapan saya dalam melakukan coaching itu bisa berjalan dengan lancar, kompetensi, prinsip coaching, dan alur tirta bisa saya kembangkan dalam coaching saya. Seperti itu Bu, harapan saya. Baiklah, langsung saja mungkin Bapak ya, nanti saya amati dan khawatir atau harapan-harapan Bapak semoga nanti bisa diimplementasikan atau dipraktekkan dalam praktek coaching Bapak bersama Pak Dani. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu ya. Semangat Bapak, Ya. silakan melakukan praktek. Oke. Assalamualaikum Pak Dani. Katanya tadi mencari saya, ada apa ya? Betul nih. Akhir-akhir ini saya sedikit galau ya. Oh iya. Ketika di kelas itu ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan ketika saya mengajar itu. Jadi saya nilai kelihatannya males-males gitu. Dilihat dari motivasi mereka untuk belajar kurang gitu Pak. Itu menjadi tanda tanya ya, jadi pertanyaan buat saya, kenapa ada siswa-siswa yang seperti itu. Oh baik Pak Dani. Jadi harapan Pak Dani ingin berdialog atau berdiskusi dengan saya, yaitu tadi ya, ingin meningkatkan motivasi murid dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, seperti itu Pak Dani ya. Oke. Menurut Pak Dani, kondisi idealnya seperti apa sih anak yang motivasinya bagus, yang memiliki kemauan atau kesadaran sendiri di kelas itu seperti apa Pak Dani? Kalau harapan saya, semua siswa ketika saya mengajar di kelas semuanya memperhatikan. Oh iya. Adapun bisa atau tidak, yaitu diserahkan ke siswanya nanti ya. Tetapi minimal ketika saya mengajar, ketika saya memberikan materi di kelas, gitu, minimal mereka semua terfokus ke saya. Oh betul Pak Dani. Kalau misalnya saya mengibaratkan angka ya Pak Dani ya, dari 1 sampai 10, menurut Pak Dani kondisi kelas Pak Dani atau murid Pak Dani
berada di angka berapa? Angka 7. Angka 7. Angka 7, kenapa Bapak bisa mengasumsikan angka 7 seperti itu? Karena dari yang saya amati di kelas hanya beberapa orang saja yang perhatiannya kurang gitu. Mereka tidak memperhatikan atau bahkan ada yang tidur. Saya mengatakan itu hanya beberapa anak saja sih Pak. Oke, betul Pak Dani ya. Kondisi yang Bapak inginkan dari 7 ada peningkatan pasti ya. Peningkatan pasti, Mas. Ke angka berapa misalnya Pak? Minimal ke 8 lah. Oh, ke 8. Jadi hanya beberapa aja lah. Menurut Pak Dani, apa saja sih yang harus dilakukan agar motivasi anak itu ya, tadi sebagian ya dari angka 7 atau mencapai angka 8 yang harus Bapak Dani lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Mungkin kalau dari hasil pemikiran saya ya Pak Ipul ya, dari cara mengajar saya mungkin yang agak sedikit terlalu apa ya, monoton mungkin ya. Mungkin kedepannya kalau lihat zamannya sekarang Pak Ipul ya, banyak yang menyisipkan games itu permainan di sela-sela materi gitu. Nah itu yang belum saya coba gitu Pak Ipul. Mungkin saja mereka yang tadinya malas bisa antusias kembali mengikuti pelajaran saya ketika mungkin di sela-sela pembelajaran bisa saya sisipkan games permainan biar mereka tertarik kembali. Oke, baik, setuju saya dengan pendapat Pak Dani. Itu rencana awal, rencana pertama kan Pak Dani akan mengembangkan media pembelajaran atau ya, tadi ada games, ada permainan seperti itu ya. Ada nggak? Ada tidak? Apabila itu sudah dilakukan, tapi misalnya itu kurang maksimal untuk memberikan motivasi kepada siswa, ada nggak solusi lain selain itu, membuat inovasi pembelajaran dan yang lain, agar siswa itu tetap termotivasi gitu? Ada tidak Pak? Mungkin sejauh ini saya dengan siswa tersebut mungkin kurang terlalu dekat gitu ya. Oh iya. Jadi mungkin ada jarak dan salah satunya mungkin itu jadi PR saya, bagaimana saya bisa lebih dekat masuk ke dunia mereka. Jadi kalau saya melihat sih mereka juga mungkin terlalu apa ya, jaga jarak juga sama saya, mungkin saya juga yang tidak memberikan itu. Jadi kedepannya saya akan coba gali lagi mereka itu yang saya nilai malas gitu ya. Jadi mungkin nanti akan saya coba ngobrol dengan mereka, masuk ke dunia mereka, dan mungkin kita tahu gitu apa permasalahannya. Nah itu yang belum saya coba. Oh iya, itu ya Pak Dani. Jadi yang saya amati, Pak Dani tadi sudah akan membuat inovasi pembelajaran. Apabila itu tidak berjalan maksimal, Pak Dani akan membuat atau mendekatkan pada murid secara personal Pak Dani ya, agar mereka termotivasi. Jadi rencana itu akan dituangkannya seperti apa nih Pak Dani dalam pembelajaran antara kolaborasi dua tersebut? Ya mungkin untuk permainan games mungkin saya coba cari-cari di YouTube gitu ya. Dan mungkin akan segera mungkin besok ketika saya ada kelas bisa langsung saya praktekkan gitu ya, seperti itu. Dan untuk tadi yang kedua itu ya mungkin secepatnya gitu ya. Oh betul Pak Dani ya. Menarik ini Pak Dani. Pengalaman Pak Dani secara tidak langsung menjadi pengalaman saya. Kira-kira menurut Pak Dani actionnya tadi secepatnya ya? Kalau konkretnya tuh dimulainya kapan nih? Apa minggu besok? Apa besok? Apa Besok. seperti apa? Besok ya? Ketika saya ada kelas di kelas tersebut langsung bisa saya praktekkan lah 1-2. Menarik Pak Dani. Ternyata apa yang Pak Dani tadi unek-unek ya, unek-unek masih gimana nih caranya meningkatkan motivasi, ternyata setelah kita berdialog ya ada solusi yang kita temukan. Perasaan Pak Dani seperti apa? Alhamdulillah Pak Eko, setelah kita diskusi seperti ini, ngobrol-ngobrol seperti ini agak sedikit plong, dan saya juga dapat cara lah untuk mengatasi masalah itu. Oke Pak Dani ya.
nanti kapan kita nih akan ketemu lagi nih? Saya juga penasaran bagaimana perkembangannya setelah solusi atau pemecahan masalah yang pada Dani temukan bisa diterapkan dan hasilnya seperti apa? Saya juga penasaran. Bisa Kapan? minggu depan paling. Minggu depan ya? Iya Pak Dani ya. Kita coba beberapa hari di kelas tersebut, nanti minggu depan kita ngobrol lagi. Oke. Betul. Terima kasih Pak Dani ya. Ya, sama-sama, Pak Ibu. Oke, selamat, Terima kasih. sukses ya. Iya. Gimana Bapak? Sudah selesai praktek coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Ibu. Baik, saya minta waktunya lagi boleh? Boleh, Saya silakan. mau menanyakan beberapa hal atau hasil pengamatan tadi. Bapak praktek coaching bersama Pak Dani. Yang jadi kekhawatiran Bapak di awal sudah disampaikan bahwa khawatir mengenai masalah kompetensi yang bagian tirta ya Pak ya, alur tirtanya gitu, bagian identifikasinya. Ada khawatiran dari diri Pak Ipul. Tapi sebelum ke situ saya mau nanya nih, bagaimana penilaian Bapak sendiri setelah praktek coaching dengan Pak Dani? Penilaian saya sendiri, pertama ya, perasaan saya tadi ternyata alur kita itu tidak serumit yang saya bayangkan ya. Menurut saya dari proses kegiatan coaching itu saya sudah memasukkan 3 kompetensi inti, sudah mendengarkan dengan baik, dengan rasa ya, dan saya tadi sudah memasukkan identifikasi dari alur masalah-masalah. kita. Betul. Itu Bu yang menurut saya performa Perasaan saya. ya, jadi perasaan Bapak, performa Bapak tadi ketika praktek dengan Pak Dani itu sudah mencakup dengan Iya. kompetensi yang diharuskan ada dalam praktek coaching. Betul, Bu. Benar Pak. Kemudian boleh saya mengamati, saya menyampaikan hasil amatan saya Oh, boleh, tadi. silakan, Bu. Oke, baiklah. Dari tadi Bapak praktek coaching dengan Pak Dani, saya mengamati bahwa Bapak itu sudah sangat bagus tentunya dalam menjadi coach. Bapak sudah melakukan alur tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan dari Pak Dani minta waktu ke Bapak untuk coaching. Bapak sudah mengidentifikasi. Cuma tadi saya dengar Bapak ada kalimat kenapa gitu kan ya. Coba di dalam kalimat kenapa ya diperbolehkan juga dalam praktek coaching, tapi jangan terlalu sering. Mungkin itu saja. Kemudian ada rencana Bapak mengembangkan lagi, mengidentifikasi lagi dari permasalahan Pak Dani. Bapak menanyakan solusi apa lagi nih, rencana apa lagi gitu kan ya. Itu udah bagus sekali Pak, identifikasi permasalahan yang Pak Dani sudah mengena semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ipul. Kemudian Bapak juga menanyakan tanggung jawab ya, kapan gitu Pak Dani akan mempraktekannya. Terus Pak Dani dengan semangat, besok saya akan laksanakan seperti itu. Luar biasa sekali Pak Ipul. Bapak sudah melaksanakan praktek coaching, Bapak sudah menjadi coach dengan alur tirta, itu sudah semuanya dilengkapi oleh Bapak. Kemudian bagaimana nih pendapat Bapak dengan hasil pengamatan tadi? Menurut saya sih sesuai Bu. Tadi yang saya kemukakan di awal, saya berusaha untuk menerapkan semua alur tirta ya, dari mulai tujuan sudah saya tanyakan, dari identifikasi, dari rencana aksinya kapan ini dilaksanakan, terus dari tanggung jawabnya ya, hasilnya seperti apa nanti saya tanyakan juga. Terus tadi saya sudah memasukkan prinsip coaching. Saya memandang Pak Dani itu setara dengan saya. Sejajar ya Pak ya, benar. Jadi saya tidak merasa saya paling pintar atau saya menggurui, Sebagai kayak mentor dan trainer yang Iya. lainnya ya, Bapak sudah bersikap sejajar. Betul Pak, saya amati juga sudah sedemikian. Kemudian yang terakhir nih Pak, bagaimana bayangan atau harapan Bapak setelah melakukan coaching hari ini? Rencana saya, bayangan saya yang akan saya lakukan yaitu pertama, saya berusaha menempatkan diri saya kepada teman rekan sejawat. Saya berusaha untuk memberi motivasi bila perlu coaching ya, dengan permasalahan yang ada, dan saya juga berusaha bukan memberi solusi, tapi kita mencari solusi bersama-sama. Seperti itu Bu. Menggali potensi menggali dari potensi rekan yang ada. Secepatnya mungkin saya akan laksanakan di sekolah saya Bu. Jangan cuma direkan ya Pak ya, Bapak juga bisa melakukannya bersama siswa Bapak. Betul. Betul, ketika Bapak mengajar di kelas. Iya, baik Ibu.
Baik, begitu saja Bapak hasil pengamatannya sudah sangat luar biasa. Semangat Bapak dalam menjalankan praktek coaching dengan rekan maupun dengan bersama murid-murid Bapak. Terima kasih Ibu ya, Ya, saya lebih sama-sama. plong nih.